Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu meriwayatkan hadis yaitu Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 4294. Saya ingatin, dalam kitab hadis yang paling akurat yang diterima oleh seluruh ulama adalah kitab hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Bukhari Muslim itu dua orang bu, ya beda orang. Kita kalau yang nggak paham sampai Bukhari Muslim nama satu orang, bukan. Imam Bukhari sendiri, Imam Muslim sendiri. Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Nah hebatnya Imam Bukhari, dia dalam meneliti hadis itu nggak sembarangan. Jadi sangat ketat, makanya ulama itu sepakat. Begitu pula dengan Imam Muslim yang menjadi muridnya. Dalam menentukan hadis itu sangat tepat, sangat akurat, sangat hati-hati. Misalnya kalau hadis itu begini. Misalnya saya ngomong tadi ya, ibu-ibu kita kalau baca Quran jangan berhenti di kalimat huruf gitu ya. Nah ini kan ibu-ibu dengerin semua nih ya, dalam hadis namanya periwayat, perawi. Nah itu nanti orang akan nelusurin perawinya. Ini orang bisa dipercaya apa enggak nih? Gitu, misalnya ada orang nih nggak pernah ngaji, dia nggak pernah ngaji, dia nanya sama ibu-ibu. Satu ketika dia nanya, Bu, kalau baca Quran ini ada ini berhentinya di mana sih? Boleh nggak saya berhenti di wa? Boleh nggak saya berhenti di min? Nah karena ibu udah belajar, ibu bilang nggak boleh. Wa, min itu kalimat huruf, nggak boleh. Jadi kamu berhenti yang selain itu, cari yang lain. Nah terus dia orang nanya, ibu tahu dari mana? Oh saya belajar hari Sabtu. Kapan? Sabtu sore di Baitul Ridwan. Masa Pak? Pak Jelani misalnya gitu. Nah nanti pertanyaannya dalam ilmu hadis, ibu ini bisa dipercaya ke omongannya? Dalam ilmu hadis ya. Nah kalau ibu dipercaya, maka dalam hadis disebut sikoh, orang yang terpercaya. Nah itulah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sama Imam Muslim. Jadi ibu kesehariannya bagus, ya akhlaknya bagus, adabnya bagus, sholat gak pernah ditinggal, maka ibu terpercaya. Maka orang yang belajar tadi nanya sama ibu, dia bisa megang omongan ibu. Tapi pertanyaannya nih, kan gak semua orang ngaji kayak begitu. Ada juga orang rajin ngajinya tapi sholat kagak. Kan ada orang kayak gitu ya, ngaji rajin, sholat kagak pernah. Wah, Bu Haji Wiji udah ngajakin, ayo besok jangan lupa maulid misalnya gitu kan, besok tasyakuran. Ya, belum sholat zuhur udah jalan. Kalau orang mah sholat zuhur dulu, ada yang kayak gitu mama itu. Kapan Bu Haji? Ntar habis asar. Ibu Haji Wiji udah ngomong kan, habis asar, udah jelas-jelas habis asar. Berarti kan sholat dulu ya, sholat dulu baru kemudian berangkat syukuran. Ini belum sholat udah jalan. Udah 2:30 udah nyamper, udah tahu asar kan cepet ya kan, pulang-pulang 5:30 akhirnya kagak sholat asar. Nah orang yang kayak gini dia ikut ngaji tapi dia kagak sikoh walaupun omongannya benar. Nah, jadi ada orang nanya kayak gitu sama pertanyaannya, terus dia bilang iya saya ngaji Sabtu sore. Nah orang yang kayak begitu nggak sikoh walaupun dia ngomongnya benar gitu ya, tapi orangnya nggak bisa dipercaya karena ninggalin beberapa hukum syariat. Nah hukum dalam riwayat hadis itu seperti itu. Makanya hadis itu banyak diriwayatkan ya, tadi ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Tirmizi, ada Imam An-Nasai, ada Imam Ad-Darimi, ada Imam Ibnu Majah dan sebagainya dan sebagainya. Nah kalau yang selain Bukhari sama Muslim itu nggak disepakatin ulama gitu. Kalau yang Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatnya itu disepakati ulama. Kenapa? Karena tadi yang meriwayatkannya sikoh, orang-orang yang terpercaya. Sementara pada hadis-hadis yang lain, kitab-kitab hadis yang lain, enggak semua yang meriwayatkannya sikoh. Jadi kalau ada ibu dengar misalnya hadis doib, ya hadis lemah, hadis hasan bagus tapi kurang kuat misalnya gitu ya, itu bukan dari segi hadis ya bukan, tapi dari perawinya, bukan dari ucapannya bukan, tapi dari orang yang meriwayatkan. Ya makanya dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, hadis doib pun, hadis yang lemah sekalipun, kalau dia bukan berkaitan dengan akidah, berarti bukan berkaitan dengan tauhid, hanya berkaitan dengan muamalah, ya zikir misalnya, ya sedekah, baca Quran dan sebagainya, lebih kepada fadhilul amal, fadilah beramal soleh, berbuat kebaikan. Dalam paham kita Ahlussunnah wal Jamaah, sekalipun hadisnya doif, sekalipun hadisnya lemah, tetap boleh jadi acuan, boleh diikutin. Ya, ini saya tegesin ya, karena ada orang yang mohon maaf dia ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia hanya mau ngelakuin yang sumbernya hadis-hadis sahih. Jadi kalau nggak Imam Bukhari, nggak Imam Muslim yang meriwayatkan, dia nggak mau. Ada yang kayak gitu.
Itu riwayat hadisnya siapa? Misalnya Imam Ahmad atau Imam Ad-Darimi atau Imam Tirmizi atau Imam Al-Baihaqi. Saya nggak mau ikutin. Itu nggak sahih. Saya mau ikutnya Imam Bukhari sama Imam Muslim. Itu nggak boleh. Kenapa? Tadi saya sampaikan ya. Karena bisa jadi teksnya benar. Apa yang diucapkan benar. Yang bermasalah itu perawinya, orang yang meriwayatkannya. Sama kayak tadi saya cerita ya, ibu-ibu yang ngaji sama yang tadi kagak sholat tuh, itu kan ngomongnya benar. Saya tahu ini berhentinya nggak boleh di kalimat huruf, sama ngomongnya. Cuman yang satu rajin ngajinya, yang satu kagak rajin. Yang satu sholatnya rajin, yang satu kagak sholat. Yang satunya benar, yang satunya kurang benar. Tapi ketika saya ngomong kayak gini, dia dengar. Kata Pak Ustadz tuh berhentinya jangan di kalimat huruf, bener kan? Cuman orangnya nggak bisa dipercaya. Tapi kan bukan berarti omongannya salah. Paham maksudnya ya? Nah, makanya dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, sekalipun hadisnya dhaif, selama bukan berkaitan dengan tauhid, dengan akidah kita pada Allah, hanya berkaitan dengan fadhailul amal, itu tetap menjadi patokan standar hukum ya. Jadi boleh dipakai buat dalil. Nah, ini hadisnya sahih. Pokoknya kalau Bukhari sama Muslim pasti hadisnya sahih. An Abi Bakrah, dari sahabat Abu Bakrah, an Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata beliau, inna zamana, sesungguhnya zaman atau waktu itu qad istadaro, atau disambung qad istadaro, boleh, telah berputar ya, telah mengelilingi, maksudnya telah berjalan, kahayatihi, sebagaimana mestinya, yauma khalaqallahu, yauma, pada hari, khalaqa, yang menciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala, as-samawati, akan langit-langit, wal ardo, dan juga bumi. Maksudnya apa yang terjadi saat ini ya, yang terjadi pada zaman kita ini, masa kita ini, waktu kita ini, itu sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, baik dari aspek langitnya ya, angkasa luar, maupun aspek bumi yang kita tempati. As-sanatu, dan dalam satu tahun itu isna asyara, ada 12. Apanya? Syahron, bulannya. Dalam hitungan tahun, kata Nabi, itu ada 12 bulan. Minha, yang mana diantaranya itu arbaatun, ada 4 bulan, hurumun, yang haram, yang dimuliakan. Salasun, adapun 3 bulan yang pertama itu mutawaliyatun, berturut-turut. 3 bulan yang mulia pertama berturut-turut. Apa aja tuh? Zulqa'dati, yaitu bulan Zulqa'dah ya, bulan Selo ya kalau orang Jawa bilang. Wa Dzulhijjati, dan bulan Zulhijjah atau bulan haji kita nyebutnya ya, bulan besar. Wal Muharramu, dan yang ketiga bulan Muharram, bulan Suro kalau kita nyebutnya. Nah, baru yang keempat wa Rajabu, Rajab ya, Rejab kita nyebutnya. Mudhar, yang mudhar, yang agung. Alladzi baina Jumadai wa Sya'bana, yang mana bulan Rajab itu terletak antara bulan Jumadil Ula dan Sani, maksudnya ya, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban ya, jadi ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam 12 bulan. Apakah bulan yang lain gak mulia? Enggak ya, semua bulan yang lain juga mulia. Dulu guru saya nyontoinnya, ibu punya baju bagus nih ya, harganya sama 200.000 semua ya. Bajunya modelnya macam-macam, ada yang model gamis polos, ada yang model gamis kembang-kembang, ada yang model batik, pokoknya banyak modelnya, tapi harganya sama. Ibu beli itu baju 200.000. Nah, pertanyaannya ya, apakah setiap baju itu kita pakai di setiap momen, setiap acara ya kan? Jawabannya enggak ya. Kenapa? Karena kita pasti pakai baju-baju tersebut sesuai dengan momennya, sesuai dengan kegiatannya. Misal kegiatannya pengajian, nah ibu-ibu pakai seragam misalnya yang hijau nih, kata Bu Haji Wiji misalnya besok pakai seragam hijau, nah pasti yang ibu pakai adalah seragam yang warna hijau. Walaupun harga yang batik, harga yang polos, harganya sama 200.000, tapi berhubung momennya, kegiatannya bareng-bareng mau pengajian, pakai seragam yang udah disepakati warna hijau, maka yang kita pilih warna hijau. Nah, terus besoknya ibu misalnya pengen pergi jalan-jalan nih, saya pengen pergi jalan-jalan, maka mungkin pilihannya bukan seragam hijau, tapi baju yang polos, gamis yang polos, padahal harganya sama 200.000.
ribu. Besoknya lagi ibu pergi kondangan, maka ibu nggak pakai seragam ngaji, nggak pakai baju yang polos, yang dipakai adalah baju yang batik. Walaupun sekali lagi harganya sama-sama 200.000. Paham ya? Nah, begitu pula dengan bulan-bulan yang Allah ciptakan ya, dari bulan Muharram ya terus sampai terakhir ya. Termasuk yang nggak disebutin di sini berarti bulan Ramadan kan nggak disebutin ya. Yang disebutin di sini cuma 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab. Berarti kan selain 4 bulan itu nggak disebutin ya. Ramadan nggak disebutin, ya nggak? Shofar nggak disebutin, ya kan? Nah, bukan berarti bulan-bulan tersebut nggak mulia, bukan. Ya, jadi bulan Ramadan, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, bulan Safar itu bukan nggak mulia, bukan. Semuanya mulia, cuman pas pengkondisian, pas momennya. Ya, jadi maksudnya apa? Di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, di bulan Muharram, di bulan Rajab itu ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Allah sama manusia. Misalnya Zulqa'dah sama Zulhijjah ya, itu persiapan orang untuk pergi haji kan. Nah, makanya dianggaplah bulan mulia, bulan besar. Bulan Muharram itu awal bulan, awal tahun, di mana di situ banyak peristiwa terjadi. Misalnya penciptaan Nabi Adam, ya penciptaan nabi-nabi yang lain, diangkatnya atau wafatnya para nabi, itu juga banyak yang terjadi pada bulan Muharram. Bulan Rajab itu persiapan bulan Ramadan. Ya jelas dalam hadisnya Nabi ya, Ar-Rajabu syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah, wa Sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban itu kata Nabi adalah bulanku. Makanya Nabi itu paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Secara hukum fikih orang yang biasa puasa maka sunnah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tapi kalau orang yang nggak biasa puasa di bulan Sya'ban, di bulan Ruwa, itu makruh banyak-banyak puasa karena habis Ruwa, habis Sya'ban itu kan Ramadan ya. Nah takutnya nanti Ramadan malah sakit. Buat orang yang biasa puasa, bagus perbanyak puasa di bulan Ruwa, di bulan Sya'ban, karena Nabi sendiri menganjurkan. Nah kalau bulan Rajab itu syahrullah, ya bulan Sya'ban itu syahri, bulanku kata Nabi, wa Ramadana, dan sedangkan bulan Ramadan syahrul ummati, adalah bulannya umatku. Nah itu bulan Rajab tadi ya disebutin bulan Allah lewat hadis Nabi, makanya bulan 4 tadi adalah bulan-bulan yang mulia. Tapi sekali lagi ini nggak meniadakan bulan-bulan lain ya, bulan-bulan lain juga mulia. Cuman kalau secara khusus hubungan antara Allah sama manusia itu adanya di 4 bulan ini ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab. Makanya dulu guru saya pernah amanat ya, terserah si ibu mau ikutin apa enggak ya, tapi dulu guru saya pernah amanat, sampean itu kalau bikin hajatan jangan sampai di 4 bulan ini. Jangan di bulan Zulqa'dah, jangan bulan Zulhijjah, jangan bulan Muharram, jangan bulan Rajab. Kenapa? Karena itu ada peristiwa besar hajatannya Gusti Allah. Zulqa'dah, Zulhijjah itu hajatannya Gusti Allah, Muharram itu hajatannya Gusti Allah, bulan Rajab juga hajatannya Gusti Allah. Kalau kita bikin hajatan di situ, berarti kita nyaingin Gusti Allah. Itu pesannya begitu. Makanya kalau ibu ke daerah-daerah pondok misalnya gitu ya, itu hampir nggak ada kiai-kiai yang bikin hajatan pas bulan 4 ini, khususnya bulan besar ya, bulan haji. Beda sama kita yang awam. Lah kita itu bulan haji malah bikin hajatan. Saya nggak bilang salah ya, ya ibu kalau bilang itu silakan. Tapi ini amanah guru saya. Jadi guru saya pernah nyampein kayak gitu. Kayak saya bilang, kalau kamu bikin hajatan di bulan haji misalnya gitu ya, di bulan besar, itu sama aja kamu itu nyaingin Gusti Allah. Lah orang Allah lagi punya hajatan kok. Ya, hajatannya apa Gusti Allah tuh bulan haji tuh? Motong kambing, motong sapi. Lah kamu malah hajatan. Yang lucunya lagi, mohon maaf, kadang-kadang orang bisa bikin hajatan tapi kagak ikut korban. Itu lebih parah lagi kan, lebih tragis. Dia bikin hajatan yang keluar duit 10 juta, 20 juta bahkan, apalagi kalau nikahin. Kalau nikahin bisa sampai 20 juta, Bu. Ya kan kawinan 30 juta, belum nyewa gedung, belum ya catering macam-macam 20 juta, 30 juta. Dia bisa untuk itu. Tapi korban kagak ikut. Ya, korban yang harga kambing 4 juta, 5 juta ya, atau patungan sapi yang 3 juta, dia kagak ikut. Kan ironis, tragis. Di satu sisi Allah lagi bikin hajatan, yaitu Idul Adha, motong kambing, motong sapi. Di sisi lain dia bikin hajatan sendiri.
nyaingin Gusti Allah namanya itu. Tapi saya nggak bilang salah ya, kagak. Ya itu serah ibu mau ikut atau enggak. Tapi saya punya prinsip kayak gitu. Ya dan saya pakai ya. Jadi kalau ibu pengen ikutin, kalau dinalar ya, dipikir-pikir ya benar juga. Orang Gusti Allah lagi bikin hajatan ya. Kecuali kita punya hajatan terus hajatan di Gusti Allah diikutin. Misal kita pengen hajatan nikahin anak kita nih. Kebetulan sepakatnya di bulan besar, di bulan haji. Ya udah terlanjur sepakat di bulan haji, besannya maunya bulan haji ya udah. Tapi kita jangan sampai nyaingin Gusti Allah. Gimana caranya? Ya ikut partisipasi. Ya kita korban juga gitu. Kita nyembelih sapi kek. Lah kita bikin hajatan 30 juta bisa. Beli sapi yang murahan yang 18 juta kan ada. 19 juta, 20 juta kan ada. Beli sapi, potong, bagiin. Jadi hajatannya dapat ya. Hajatannya Gusti Allah juga kagak hilang, dapat dua-duanya. Insya Allah hajatannya itu kalau kita nikahin anak ya berarti nikahannya itu insya Allah makin berkah. Kenapa? Karena dua hajatan kita lakuin, hajat pribadi sama hajatnya Gusti Allah. Ya jadi ini pesan saya aja, terserah mau ikut mau enggak ya. Ibu mau cocok mau enggak itu terserah, yang penting saya sampaikan. Ya karena seringkali banyak di masyarakat kita itu ya terjadi hal-hal yang nggak pas sebetulnya gitu ya. Ya Allah lagi punya hajatan, ganti kita malah bikin hajatan. Kan sama aja ibu Ramadan. Ada nggak orang Ramadan kawinan? Coba seumur umur ibu ada nggak undangan kawinan pas bulan puasa? Yang apanya mau dimakan kan gitu kan? Undangannya siang-siang misalnya, waktunya diwaktuin. Jam 1 sampai jam 5 sore aja. Nah iya kita mau datang aja ada tulisan selamat menikmati gitu. Ada opor, ada rendang, dimakan ya kira-kira? Kan kagak, orang Allah lagi hajatan. Iya kan? Allah lagi punya gawe apa? Ya bulan Ramadan itu. Maka demi Ramadan nggak kita makan walaupun kita mungkin datang. Seandainya ada loh. Seandainya ada. Ya untungnya orang Islam Indonesia tuh nggak bikin acara itu. Kalau di luar sana di Arab ada bu hajatan Ramadan ada. Nah kita malah gak ada nih ya. Tapi kan bagus sebetulnya, berarti kita emang benar-benar memuliakan bulan Ramadan. Lah kalau bulan Ramadan aja bisa kita muliain tuh. Kenapa yang 4 bulan ini? Ya bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ya Rajab, kenapa nggak kita muliain? Alih-alih karena memang nggak ada puasa di situ. Sebetulnya nggak ada puasanya kan secara hukum wajib. Kalau puasa sunnahnya makan ada, ya kan? Di bulan Zulqa'dah sunnah puasa dari awal sampai akhir. Bulan Zulhijjah juga kalau yang bagus ya itu puasa dari tanggal 1 ya minimal tasu'anya deh ya, tasu'a Arafah lah minimal ya. Tapi yang bagus kan dari tanggal 1-nya kan. Berarti kan ada juga kesunahan anjuran berpuasa walaupun tidak wajib seperti Ramadan kan gitu. Tapi orang akhirnya bikin hajatan di bulan haji, di bulan besar ya, di bulan besar. Kan aneh jadinya. Kenapa untuk Ramadan kita bisa ngormatin, sedangkan 4 bulan tadi kita nggak bisa ngormatin? Padahal secara fungsi sama-sama bulan yang dimuliakan sama Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.